Tuhan, Denny anak nakal, suka main perempuan. Kali ini saya jalan yang benar. Saya tidak akan melanggar perintahmu pada saat saya dengan dia. Supaya kau berikan saya jalan yang bagus. Saya sangat mengagumi wanita ini. Jadi saya istilah kasarnya ini tidak mau ada hubungan-hubungan yang melanggar perintah Allah. Seumur hidup baru kali ini nih. Ya. Yang lain melanggar semua perintah Allah. Gitu kan. Jalanlah awak 1 tahun. Wih, luar biasa. Berarti Tuhan berkati. Datang suatu hari dia. Saya pikir ngajak nikah. Saya sudah punya laki-laki lain dalam hidup saya. Sering terjadi di ibu kota. Sering terjadi. Terus gue diem aja. Ini yang salah di mana ya? Saya cross check sama teman saya. Ternyata dia itu kepengen disentuh sebenarnya. Ini serius. Dalam hati saya, ini kok dunia udah kebalik-balik begini ya? Stres gue bro. Mulai gila. Akhirnya satu malam itu saya stres banget. Saya tulis di tembok, pergi mencari Tuhan. Dan lo tahu tempat pertama yang gue datang dari kejadian itu setelah malamnya kan, itu malam ya. Gue jalan, di kepala aku ini kayak bisa dengar banyak suara kayak orang gila gitu. Saya pikir saya udah gila saat itu. Gue udah gangguan psikologi. Tempat pertama yang saya datang besoknya, saya lupa di sini nih saya duduk. Ini saya kasih kesaksian. Tidak ada orang satupun. Lu nggak pernah tahu kan? Saya duduk di sini. Di sini gue duduk. Persis. Oh mantap tuh. Nggak ada satu orang pun tahu kan? Ada yang tahu nggak di sini? Kru-krunya ada yang tahu nggak? Nggak ada kan? Lu cek CCTV, nanti gue kasih tahu tanggalnya. Saya duduk di sini sendiri bro. Tapi pas hari Minggu kan? Tidak tahu pokok hari apa itu, cuman tidak ada misa. Ada ibadah? Nggak ada? Tidak ada ibadah bro. Kosong. Dan gue bingung kenapa gue boleh masuk. Pantas nggak ada yang tahu. Iya. Tadi mau ngambil TV, cuma agak kegedean ya. Iya. Saya duduk di sini. Saya berdoa. Oh that's good. Tuhan, bla 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 bla. Air mata udah jatuh. Udah nggak usah gue ulangin ya. Nanti air mata gue jatuh lagi ya. Iya. Makeup rusak soalnya ya. Ih cucok Jin. Berdoa lah. Oh di situ jatuh air mata. Setelah berdoa, tahu kan kita berharap kita merasakan Tuhan ya. Atau apa? Enggak ada Tuhan. Tak ada. Saya kecewa. Tempat yang saya anggap sebagai rumah Tuhan, tak ada Tuhan. Saya bingung. Saya pergilah. Maaf, saya menyeberang ke masjid. Karena kenapa saya ke masjid? Karena saya dulu waktu kecil saya belajar Islam. Dan bapak saya pun masih keturunan dari agama Islam. Dari nenek saya, dari ibu dari mama saya itu juga masih dari keturunan banyak Islam. Maka saya sangat mencintai agama itu karena itu berasal dari leluhur saya juga gitu. Saya datang ke sana, ya saya melakukan ritual saya. Kemudian saya berdoa. Kok nggak ada Tuhan juga ya? Saya nggak menyalahkan tempatnya, tapi saya menyalahkan diri saya akhirnya. Kok saya nggak menemukan Tuhan? Kok kosong? Jadi akhirnya stres. Saya pergi ke vihara. Ambil cus. Sio apa nih? Naik kan? Saya nggak ngerti bacanya apa. Saya berdoa, saya diam, saya duduk, saya begini, saya mikir, saya liatin itu patung ya kan. Kali-kali dia ngomong nih. Ngerti kan kalau ada di kondisi begitu kan? Kita tuh udah aneh gitu loh. Galau ya. Iya, udah depresinya kayaknya udah jauh ya. Kayak saya perlu psikolog deh kayaknya, psikiater kayaknya dibandingkan saya perlu apalagi namanya pergi mencari Tuhan kayaknya. Saya liatin, kok nggak ada Tuhan juga ya? Pergilah aku akhirnya capek kan, pergilah saya ke rumah teman. Kalau misalnya kondisi kayak gitu, ketemu teman yang deket kan, siapa tahu ada solusi. Ngobrol nih, bro, kosong gua. Ngerti, tahu kan? Dia ngomong itu kita kosong gitu ngelihat gak tahu apa. Wah saya bilang saya kacau. Akhirnya suatu malam, ini 7 hari udah berlalu nih. Dalam pencarian itu gak nemu apa-apa.
Bayangkan saya tidur di pinggir jalan. Saking stresnya itu sampai saya udah nggak peduli. Terus akhirnya tiba-tiba dalam kesedihan saya, kesendirian saya, tiba-tiba terbesit. Saya dulu pernah pengen ngajak dia ke gunung. Ya, jadi timbullah bayangan-bayangan positif ya. Gue ke gunung aja kali ya. Berangkatlah saya ke Kerinci. Ya saya pernah cerita di YouTube. Sampai di Kerinci, saya duduk memandang gunung Kerinci di tengah malam, cuma terlihat siluetnya itu. Tiba-tiba ada bisikan. Ini saya skip aja ya ceritanya. Naik gunung itu. Saya bilang, ngapain saya naik gunung itu? Naik, kau akan menemukan yang kau cari. Dalam hati gue, apaan? Kebun teh. Karena dia di bawahnya itu kebun teh semua. Enggak. Masuk dalam kamar, tidur baring, banyak kutu. Karena penginapan sederhana banget. Bunda Gelana lagi keluar, lihat lagi. Itu aku ngeliatnya tuh kayak gini nih. Naik buat apa? Tapi duduk di sini juga nggak jadi apa-apa. Ambil minuman, saya ambil barang, seadanya. Kita jalan. Ada di Instagram saya, cari di 2018 kalau saya nggak salah. Ada di bawah. Saya bikin dokumentasi terakhir saya itu. Karena tau nggak kenapa gue bikin? Kenapa Kak? Gue nggak mau balik kalau gue nggak nemu jawabannya. Oke, good. Iya, karena gue tahu berangkat sendiri kemungkinan gue mati. Berangkat naik, jalan, minum, segala macem, capek. Kerinci itu capek bro, treknya gila. Sampai aku di pertengahan, kayaknya pos 1 aku udah lewatin, itu saya udah mau drop. Karena jam 12 siang air saya udah habis. Mulai ngigo, saya ngomong, Tuhan kalau ada, Tuhan pasti tahu. Tuhan kalau ada kan Tuhan maha tahu. Berarti dia tahu kalau sekarang saya udah hausnya luar biasa. Berarti saya ini kan perlu minum, Tuhan tahu. Tiba-tiba jalan ada genangan air. Genangan air. Karena kita haus, kita pasti berusaha minum. Walaupun kotor, saya saring pakai kaos kaki. Saya minum lah. Ya, orang kondisi kayak begitu lo nggak akan mikir macam-macam. Terus habis itu saya jalan lagi. Kalau Tuhan tahu saya lapar, pasti Tuhan tahu dong. Tuh, ada bekas makanan. Kayaknya sisa pendaki ya. Walaupun sudah lauknya diambil semua, tapi nasinya masih ada berkuah dikit ya. Saya makan itu. Bayangkan saya bisa makan itu. Artinya kita semua nih kalau udah di kondisi begitu bisa. Gitu. Saya makan, saya jalan lagi. Ini mah pengulangan doang. Terus kenapa kalau Tuhan tahu? Terus kenapa kalau Tuhan ada? Terus kenapa? Saya bilang. Tiba-tiba mataku itu mulai agak gelap kayak orang mau pingsan. Karena mungkin terlalu capek ya. Akhirnya saya berbahan di tanah. Terus pipi tuh di tanah gitu. Terus saya nangis. Tiba-tiba saya ngomong, berbisik pada bumi. Tiba-tiba loh, ini kalimat itu keluar sendiri. Tapi didengarkan oleh langit. Hilang. Saya hilang di situ. Saya ada saat masuk ke satu dimensi. Mungkin saya nggak bisa cerita panjang ya. Karena panjang banget tuh perjalanan ya. Saya masuk ke satu dimensi. Setelah itu saya dibangunkan sama pendaki. Ada fotonya di Google kalau cari. Bang Densu gini. Saya kaget kan. Kenapa baju saya robek ya? Perasaan tadi bebe aja. Bang, iya foto dulu. Oke. Muka saya jelek banget bro. Nanti lu, dia kalau bisa munculin mukaku tuh, nanti lihat deh, lihat sendiri Google. Mukaku tuh kayak orang bodoh gitu loh, kayak gitu. Terus habis itu aku baru kan, ini kayaknya gue harus menjauh deh dari mereka. Tadi kenapa ya? Karena di dalam dimensi itu saya menganggap itu mimpi. Saya itu bertemu dengan diri saya sendiri. Kemudian saya merasakan energi yang besar sampai akhirnya saya masuk ke hadiratnya Tuhan. Terakhirnya saya masuk ke sana. Soalnya saya ingat banget sebelum saya masuk ke pintu itu saya ditanya yang dimensi ini kan. Harta ambil. Nama besar ambil. Udah nggak ada juga saya bilang. Ini ambil. Ibu saya diem tuh. Saya cuma ngomong. Saya tahu saya tidak kembali. Saya titip mama saya baik-baik. Saya sudah gagal. Tuhan lihat hati saya.
Dulu dia cuma tergores, saya bisa sembuhkan sendiri. Berkeping-keping hancur. Bagaimana cara saya memulihkannya? Maka saya memutuskan untuk pergi. Dan saya menganggap saya adalah pria yang gagal. Akhirnya silakan, ibaratnya masuk gitu. Begitu masuk tiba-tiba badan gue tuh kayak zek gini. Terus tangan gue tuh kayak gini. Terus gue ngomong dengan gentar dan takut, aku masuk ke hadiratmu. Di situ gue baru ketarik bangun gitu, gue kayak ngerasa mimpi ya gitu. Sampai akhirnya setelah pendaki itu menemukan gue turun tuh dengan keadaan robek-robek. Ternyata udah dicari gue sama Basarnas. Ketemulah di bawah. Terus tiba-tiba ada suara di langit, lihat ke atas, gue lihat ke atas. Ini gue merasakan asli dan gue nggak bisa bilang ini mimpi. Karena dalam kondisi sadar tiba-tiba berjalanlah lurus pada kebenaranku maka engkau akan melihat semuanya. Dadaku ini begini. Di sini energi besar, ini bisa rasa dong, nggak mungkin nggak akan badan ya. Muter, dingin, joy, happiness, air mata jatuh, kesesakan, angkat semuanya. Pertama kali gue mengalami hal itu. Dan bro, nggak tahu orang-orang yang pernah ngerasain itu candu tau nggak? Enak banget rasanya. Itu semua tuh ringan bro. Jadi ibaratnya nih ya, kalau kalian ngerasain itu pengen lagi. Cuma sampai sekarang belum lagi kayaknya. Ya kan? Jangan sudah ya, saya takut ya. Maaf. Karena proses untuk kesana itu beratnya minta ampun. Setelah itu saya pulang, disitulah saya mulai banyak dapat tuntunan dari dalam. Saya mulai membuka Alkitab. Saya membuka Al-Quran. Ini saya ngomong apa adanya ya. Saya mencari Tuhan lewat pengetahuan tentang Tuhan lewat agama-agama yang ada di Indonesia. Sampai akhirnya saya bertemu dengan satu nama yang terakhir itu adalah Jesus. Saya bertemu Jesus itu tidak ada bimbingan dari satupun pendeta. Saya bertemu Jesus dan saya pertanyakan dia. Saya bilang dalam doa saya, Jesus, if you are the way, the truth, the life, show me. Dan pelan-pelan saya kayak dikasih bimbingan. Akhirnya saya pikir-pikir apa saya masuk Kristen ya. Tadinya sih janganlah. Nanti kalau ke Kristen gereja mulu setiap minggu. Kalau gue gak gereja ntar gue dihujat lagi gue bilang. Sudahlah masuk gak ya. Lama bro, 4 tahun. 4 tahun saya menolak. Sampai satu hari saya ngerasa oke, kalau Tuhan bilang saya harus masuk Kristen, berfirmanlah, istilahnya berkatalah kepada aku. Tiba-tiba ada suara, aku akan mengirimkan orang untuk baptismu yang lebih daripada kamu. Ini true story, lebih daripada kamu. Dan saya bisa buktikan omongan ini, karena memang ada faktanya. Lebih daripada kamu. Dalam hati saya mikir lebih daripada saya, apaan ya? Tiba-tiba teman lama saya nelpon. Namanya Rex Winarno. Den, apa kabar? Baik Ji, iyo. Kau katanya di Jakarta ya? Saya di Jakarta ini. Iya, saya dengar-dengar kau dulu bandar narkoba ya? Iya. Sekarang saya sudah bertobat Den, saya sudah jadi pendeta katanya. Oh puji Tuhan, saya bilang. Kau tahu dulu ya saya punya kelakuan. Saya itu begini, berada begini. Saya sampai denger aja, buset dosanya banyak amat nih orang. Iya kan? Ketemulah kita di Plaza Senayan City. Ngobrol, angin apa? Ketemu, tiba-tiba merinding gue. Kayak ada energi gede. Terus dia ngerasa juga. Soalnya aku ngerasa, tiba-tiba dia ngomong, lu ngerasa itu gak Den? Iya lagi. Ini merinding lagi nih. Jadi gini Den, gue dapat kayak semacam panggilan, gue disuruh cari lu untuk baptis lu. Wow. Terus aku diem kan, nanti tanya aja pendeta Rex Winarno. Terus aku liatin dia. Kok, tunggu, berarti dia lebih besar apanya ya? Orangnya segini tingginya, Sampai coba aku berdiri dulu Rex. Masih kecil ya. Apanya yang besar? Tiba-tiba setelah itu saya pulang, saya diem. Iya apa enggak? Baru dosanya lebih besar dari saya. Saya itu sombong sama dosa saya. Dia harus lebih sombong lagi.
Tuhan Allah, ampun, itu semua punya dosa. 10 perintah Allah dia sudah langgar itu. Mungkin 11. Ya, tidak ada. Oh itu, saya juga tidak mengerti kalau dia masuk neraka yang bagian mana itu. Betul itu orang. Itu. Jadi dari situ gue dibaptis sama dia. Tiba-tiba gue mulai ngerasa bahwa saya ngerti kenapa Yesus datang kepada orang yang berdosa. That's good. That's good. Dan kenapa saya dibaptis sama orang yang lebih berdosa gitu loh. Dan dari situlah saya mulai memperbaiki hidup. Sampai saya mau menikah sama anak orang kaya. Di situ saya mulai dapat bimbingan. Sampai saya bertemu istri saya tercinta Olivia. Sampai akhirnya saya menjadi konten kreator. Sampai akhirnya saya walaupun struggle punya anak. 3 kali keguguran istri saya. Akhirnya saya dikasih anak yang cantik. Lebih smooth, lebih ringan. Saya tadi baru saya ngobrol sama mamamu kan. Saya bilang semenjak saya mulai mau dengar Tuhan, saya mulai mau ya minimal put my faith di situ. Saya mulai ngerasa saya itu jalan beban saya nggak saya pikul sendiri. Saya merasa ada tangan yang membantu saya memikul. Kalian kan tahu ya, ini tes kesaksian kecil saya. Saya ini kan lagi rame ya di sosial media. Saya itu bertanya sama diri saya, tadi aku cerita, kok gua gak ngerasa takut ya? Apa gue sombong ya? Mungkin gue terlalu percaya diri kali ya. Gue tuh dilaporin orang kan, kok gue gak takut ya? Terus aku berdoa dalam hati, Tuhan apa yang terjadi ya? Apa saya pura-pura kuat? Apa saya terlalu sombong? Apa kenapa ya? Terus saya tuh cuman kayak Tuhan tuh tersenyum kepada saya gitu. Terus seperti bertanya, kamu maunya gimana? Saya terserah Bapa. Amin. Masuk. Tidak. Saya bilang. Cuman saya dalam hati saya Bapak saya bilang. Entah kenapa saya tidak membenci orang itu. Amin. Kan cerita. Saya bingung kenapa saya gak benci dia ya. Malah menurut saya lucu gitu loh. Menggemaskan gitu loh. Orangnya tuh, ya saya bingung, lu ngerti gak sih? Ngerti. Lu mau dijahatin orang, tapi lu gak benci. Bingung kan? Saya bingung, saya udah latih saya kenapa ya? Jadi di sini saya mulai mengerti banyak hal bahwa ternyata ketika saya jalan ikut Tuhan, beban saya itu ada yang bantu pegang. Amin. Tanpa saya mengadang-adakan itu akan terjadi secara sendiri, tapi memang prosesnya tidak singkat. Panjang sekali prosesnya. Tapi barang siapa bertekun, ada firmannya kan ya. Saya kurang paham, pendeta yang lebih tahu, yaitu ada sesuatu yang baik di dalam hal itu. Tuhan itu tidak sebatas agama. God is beyond. Agama itu tidak cukup untuk menampung besarnya Tuhan. Buat saya. Oke? Dan tidak ada satu manusia pun di bumi ini saya bersaksi yang bisa menentukan kemana orang itu pergi setelah dia mati. Tidak ada. Nggak ada. Jadi selama kamu masih hidup, mau orang bilang seburuk apa kamu, mau keluargamu hina kamu, is not define who you are on the future. Yes, amen. Oke? Preach it, Pastor. Is not define you at all. Tidak menyatakan dirimu di masa depan. Mungkin saat itu kamu begitu, but not on the future. Saya saksinya, saya bicara bagaimana Tuhan memberikan saya kesempatan kedua. Dan setiap orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini, saya membawa kabar itu. Kalian semua deserve kesempatan kedua. Dan ingat baik-baik, pakai baik-baik. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali.